Agnes Monica divonis bersalah. Dia dinyatakan secara meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat ini mewajibkan Agnes Mo membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Vonis pengadilan ini semakin membuat Agnes Mo tersudut. Pasalnya, putusan itu akan semakin mendorong Bareskrim Polri untuk memproses tindak pidana atas pelanggaran hak cipta oleh Agnes Mo. Akankah Agnes Mo menyandang status sebagai tersangka dan kemudian mendekam di penjara? Kasus pelanggaran hak cipta oleh Agnes ini mengundang keprihatinan dari para pentolan musisi Indonesia. Mereka pun turut angkat bicara, mulai dari Ahmad Dhani, Piyu Padi, Anji Drive, hingga Arman Maulana. Nah, sebenarnya seperti apakah kasus yang membelit Agnes Mo ini? Bagaimanakah komentar para pentolan musisi terhadap kasus ini? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Akhir Mei 2023, Agnes Mo menjadi penyanyi dalam rangkaian konser yang digelar Holy Wings Group atau HW Group. Rangkaian konser itu dimulai pada 25 Mei 2023 bertempat di HW Super Club Surabaya, kemudian 26 Mei 2023 di H Club Jakarta, dan pada 27 Mei 2023 di HW Super Club Bandung. Salah satu lagu yang dinyanyikan Agnes Mo di 3 acara itu adalah lagu Bilang Saja. Lagu itu adalah ciptaan Ari Sapta Hermawan atau yang dikenal dengan Ari Bias. Pria kelahiran 1986 itu adalah seorang produser, komposer, dan juga penulis lagu. Ia juga salah satu personil dari band El Kasih. Selain itu, Ari Bias bergabung dalam aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia pada tahun 2023 lalu. Karya-karyanya sudah banyak didengarkan oleh para pecinta musik Indonesia sejak lama. Lagu ciptaannya itu populer pada awal tahun 2000-an, diantaranya dinyanyikan oleh Agnes Mo antara lain lagu Bukan Milikmu Lagi dan lagu Bilang Saja. Nah, lagu Bilang Saja yang dinyanyikan Agnes Mo saat konser bersama HW Group itu belum mendapatkan izin dari sang pencipta lagu Ari Bias. Mendapati kenyataan itu, Ari Bias pun menghubungi Agnes Mo. Ari meminta kepada Agnes Mo agar soal royalti diselesaikan secara direct license alias langsung antara penyanyi dan pencipta lagu. Ari juga memberikan kesempatan bahwa pembayaran royalti juga bisa via Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2024, Ari mengajukan somasi terbuka kepada Agnes Mo dan HW Group. Ari menggugat ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah dengan pertimbangan tindakan mereka melanggar pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta tentang harus izin untuk menggunakan karya cipta secara komersil. Somasi yang dilayangkan Ari Bias itu tidak mendapatkan tanggapan dari Agnes Mo. Ari Bias pun kemudian pada tanggal 19 Juni 2024 membawa kasus ini ke Bareskrim Polri. Dia melaporkan Agnes Mo telah melakukan tindak pidana terkait hak cipta lagu dengan nomor laporan LP-B-202-6 Romawi-2024. Tidak berhenti sampai di situ, Ari juga mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2024.
Sidang pun berjalan sepekan setelah gugatan itu didaftarkan. Agnes Mo menyerahkan proses hukum kepada kuasa hukumnya, Margaret Tasya Situmorang. Maklum, Agnes Mo kini lebih sering tinggal di Amerika Serikat. Margaret menyatakan bahwa Agnes Mo tak mau ambil pusing mengenai perkara tersebut. Agnes Mo juga yakin betul bahwa dirinya sudah menjalani segala prosedur dan aturan yang berlaku terkait penggunaan lagu. Agnes santai, dia taat undang-undang. Selama ini setiap kerjasama nggak pernah ada masalah, karena kita tahu aturan. Jadi dia tahu posisi, nggak mungkin juga dia melanggar aturan, karena baru kali ini aja kita ada masalah. Begitu penjelasan pengacara Agnes Mo Margaret. Setelah rangkaian sidang berjalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang dipimpin Hakim Ketua Marper Pandiangan dan Hakim Anggota Husaini serta Hakim Anggota Faisal menyatakan bahwa Agnes Mo bersalah. Keputusan Majelis Hakim yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2025 itu menyatakan bahwa Agnes Mo terbukti melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan diperintahkan untuk membayar denda atau royalti ke Ari Bias. Denda yang harus dibayarkan Agnes sebesar 1,5 miliar rupiah. Jumlah ini sesuai dengan yang tertera di undang-undang bahwa denda untuk masing-masing konser senilai 500 juta rupiah karena 3 konser, maka Agnes Mo berkewajiban membayar 1,5 miliar rupiah. Menanggapi vonis ini, Ahmad Dhani buka-bukaan bahwa dirinya setahun lalu menghubungi Agnes Mo untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sayangnya Agnes tak meresponnya. Karena tidak ada respon dari Agnes, Dhani pun tak bisa mencegah upaya yang akan dilakukan Ari Bias dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia untuk menuntut keadilan. Cerita Ahmad Dhani tersebut ia bagikan di akun Instagramnya. Postingan Dhani itu pun ditanggapi netizen. Agnes sayang banget, padahal kalau direspon bayarannya nggak segitu loh. Begitu ujar netizen. Selain Ahmad Dhani, Piyu Padi sebagai Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia mengatakan bahwa belajar dari kasus Agnes Mo ini mendesak agar proses izin penggunaan lagu dilakukan secara direct license, yakni sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara masing-masing pencipta secara individu dan pengguna karya cipta. Sistem ini jauh lebih simpel dan transparan ketimbang melalui pihak ketiga. Direct license dijalankan dengan melalui aplikasi sehingga bisa cepat direspon. Hal senada juga diungkapkan oleh Anji Drive. Dia meminta agar para penyanyi harus lebih menghargai pencipta lagu-lagu yang dibawakannya dengan meminta izin terlebih dahulu. Berbeda dengan para pentolan musik itu, Arman Maulana justru melihat bahwa kasus ini dapat merusak ekosistem musik di Indonesia. Sesama teman yang dulunya berkolaborasi dalam industri musik bisa saling bermusuhan. Dia meminta agar penyanyi, pencipta lagu, promotor, I.O., LMKN, pemerintah duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Kasus ini memang menjadi perhatian besar dalam industri musik Indonesia, terutama terkait tanggung jawab pengguna lagu dalam konser. Ari Bias sendiri mengatakan bahwa langkah hukum yang dia lakukan tersebut bukan hanya tentang dirinya sebagai komposer, tapi juga tentang semua pencipta lagu di Indonesia yang haknya harus dihormati. Kini, kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan Agnes Mo bukan hanya soal bayar denda royalti sebagaimana keputusan pengadilan. Namun, atas dasar keputusan tersebut, Agnes dapat mendorong proses pidana yang dilakukan Bareskrim Polri. Kuasa hukum Ari Bias, Minola Sebayang, mengatakan bahwa sekarang secara hukum kini sudah jelas bahwa Agnes Mo telah melanggar hak cipta.
Untuk itu dia menilai, harusnya penyidik Bareskrim Polri tidak lagi memiliki keraguan untuk menjadikan Agnes Mo sebagai tersangka yang melanggar pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ancaman hukuman atas pelanggaran terhadap pasal ini adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Akankah Agnes Mo menjalani kehidupan di balik jeruji besi? Kita tunggu saja. Sejatinya, seni sebagai seni tidak perlu pengakuan dari orang lain. Dia lahir dari rahim suci rasa dan karsa. Dihargai atau tidak, dia tetaplah sebuah mahakarya. Dia akan semakin bernilai jika mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, ketika seni sebagai bagian dari industri, maka hormatilah karya itu agar ekosistem ekonomi seni tetap tumbuh.